Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Bahasa Indonesia kelas 9, bab 3. Di video kali ini kita akan membahas mengenai cerpen. Sudahkah kamu tahu apa itu cerpen? Cerpen adalah akronim dari cerita pendek. Cerpen adalah prosa fiksi yang menceritakan suatu peristiwa istimewa atau suatu persoalan yang dialami oleh tokoh utamanya. Pada bab ini kita akan membahas mengenai mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek. Unsur-unsur pembangun cerpen atau unsur intrinsik yang pertama adalah tema cerita. Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal. Salah satunya dalam membuat sebuah tulisan. Contohnya, sebuah cerpen dapat bertema keadilan, persahabatan, atau kecerdikan. Yang kedua adalah alur cerita. Alur cerita adalah peristiwa yang saling jalin-menjalin berdasarkan urutan atau hubungan tertentu. Untuk alur sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang ketiga adalah penokohan. Tokoh cerita adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif. Penokohan adalah lukisan gambaran yang jelas tentang watak tokoh tersebut. Untuk penokohan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah protagonis. Protagonis biasanya adalah tokoh yang memerankan nilai-nilai baik. Biasanya tokoh protagonis ini adalah pemeran utama yang memiliki konflik dengan tokoh antagonis. Selanjutnya, atau yang kedua adalah tokoh antagonis. Tokoh antagonis biasanya adalah tokoh yang memerankan nilai-nilai yang kurang baik. Tokoh antagonis dalam cerita biasanya memiliki konflik atau berlawanan dengan tokoh protagonis. Yang terakhir adalah tritagonis. Tritagonis adalah istilah dalam sebuah cerita. Tokoh tritagonis adalah tokoh pembantu atau penengah dalam cerita, baik untuk protagonis atau antagonis. Jadi, tokoh tritagonis tidak memihak keduanya. Selanjutnya adalah latar. Latar ialah penempatan waktu dan tempat beserta lingkungannya. Untuk latar terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah latar tempat. Latar tempat mengacu pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam karya fiksi. Misalkan ada di rumah, di masjid, di sekolah, atau dimanapun. Yang kedua adalah latar waktu. Latar waktu berhubungan dengan masalah kapan, menunjukkan pada waktu terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Latar waktu contohnya seperti siang hari, malam hari, atau bisa juga menunjukkan waktu berupa jam, kemudian tahun, ataupun detik. Yang ketiga dari latar adalah latar sosial. Latar sosial mengacu pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi. Termasuk di dalamnya adalah berupa kebiasaan hidup, adat istiadat, tradisi, keyakinan, dan lainnya. Dan yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penulis memandang tokoh-tokoh cerita dengan menempatkan dirinya pada posisi tertentu. Umumnya menggunakan kata ganti dia atau orang pertama dengan menggunakan kata ganti aku dan saya. Sering kita jumpai di dalam banyak cerita. Berapa cerpen atau novel yang telah kamu baca hingga hari ini? Jangan lupa untuk terus membaca karena membaca akan menambah banyak pengetahuan. Cukup sekian dan sampai jumpa.